Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali di channel ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Selawat serta salam dipanjatkan pada pemimpin muhsinin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kedamaian dan berkah terus tercurah kepada keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin fil awalina wal akhirina wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bacaan dalam sholat itu semuanya menggunakan bahasa Arab, sedangkan banyak umat Islam berasal dari berbagai penjuru dunia dan tidak semuanya mampu berbahasa Arab. Sebagian orang di Indonesia misalnya kemudian berpikir bahwa bacaan dalam sholat bisa menggunakan bahasa Indonesia karena menurutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti paham meskipun kita menggunakan bahasa apapun. Namun apakah menggunakan bahasa selain bahasa Arab ketika sholat itu bisa menimbulkan dosa? Lantas bacaan seperti apa yang diperbolehkan serta dilarang ketika kita sholat? Apakah memang ada bacaan yang ketika dibaca malah bisa menyebabkan kita menjadi berdosa? Sahabat beriman dan dimuliakan Allah, ketika kita mengerjakan sholat, ada bacaan-bacaan yang wajib kita baca, seperti surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Dan ada juga bacaan sunnah, seperti surat-surat pendek dari Al-Quran yang dibaca di 2 rakaat pertama. Lalu bisakah kita menambahkan doa-doa pribadi yang sifatnya duniawi? Syekh Ali Jum'ah pernah menjelaskan terkait hal ini. Beliau menjelaskan, orang yang sholat boleh berzikir dan berdoa asalkan tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Pendapat ini didasarkan pada argumen dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berkata, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari saat menjelaskan sabda Nabi mengenai doa yang dibaca setelah tasyahud, kemudian orang itu dipersilahkan berdoa dengan sesuatu yang mengagumkan dirinya, dan orang itu pun berdoa. Berdoa memohon untuk kebaikan dunia diperbolehkan. Doa-doa yang bersifat duniawi, misalnya mohon kelancaran rezeki, segera dipertemukan dengan jodohnya, atau meminta keturunan, hal seperti itu boleh dilakukan. Hal ini juga dibenarkan oleh Imam Al-Baji dalam Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta. Beliau berkata, hal ini sebagaimana Imam Malik berkata, tidak masalah berdoa dalam sholat maktubah dan lainnya dengan bentuk doa sesuai yang dikehendaki, baik berupa doa ukhrawi ataupun duniawi, baik yang sesuai dengan doa dari Al-Quran ataupun doa dengan mengarang sendiri. Fenomena menambahkan bacaan dalam sholat pun pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Dalam kalimat syahadat, Ibnu Umar berkata, saya tambahkan bacaan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah.
Kita mungkin sudah mengerjakan sholat selama puluhan tahun, namun ternyata ada kenyataan penting yang harus kita pahami mengenai surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Dalam sholat selama ini, mungkin kita terbiasa membaca surat-surat pendek tanpa memperhatikan urutan surat tersebut di dalam Al-Quran. Ternyata hal ini berbeda dengan sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau sangat jarang sekali membaca surat-surat pendek ketika sholat, kecuali beliau sedang dalam perjalanan. Ketika sholat subuh, Rasulullah SAW terbiasa membaca surat Qaf di rakaat yang pertama, lantas surat Ar-Rum di rakaat yang kedua. Beliau juga pernah membaca surat At-Takwir dan surat Az-Zalzalah. Dan memang Nabi Muhammad SAW memilih membaca surat yang tergolong panjang ketika sholat. Hal ini bahkan pernah dialami sendiri oleh salah seorang sahabat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, suatu ketika sholat zuhur ditunaikan, lalu seseorang pergi ke perkampungan Baki dan ia melaksanakan aktivitasnya di sana. Kemudian ia berwudu lalu mendatangi jamaah sholat, dan Rasulullah SAW masih berada pada rakaat pertama karena saking panjangnya apa yang beliau baca. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah SAW juga memilih surat yang dibaca secara berurutan. Hal ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyah. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran tidak semata-mata disusun secara berurutan, namun ada hikmah di balik hal tersebut. Karena itu, sudah seharusnya ketika kita membacanya mesti secara berurutan. Hal ini juga berlaku ketika sholat. Misalnya, membaca surat Al-Baqarah di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua membaca surat Ali Imran, dan begitu selanjutnya. Lalu bagaimana jika pada rakaat pertama kita membaca surat An-Nas? Imam Nawawi meriwayatkan bahwa sebagian ulama mengatakan setelah membaca surat An-Nas dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah pada rakaat kedua. Lalu bagaimana jika ada orang yang setelah membaca surat An-Nas di rakaat pertama kemudian malah membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua? Imam Nawawi menjelaskan bahwa hal ini tidak dihukumi sebagai boleh, walau ada sebagian ulama yang juga membaca surat-surat secara tidak berurutan dalam sholatnya. Namun sebagian lainnya tetap tidak menyukai orang yang membaca Al-Quran tanpa memperhatikan urutannya. Ada pengecualian dalam membaca Al-Quran secara berurutan dalam sholat, sebab ada beberapa surat yang dianjurkan untuk dibaca pada sholat-sholat tertentu. Misalnya, sholat subuh pada hari Jumat disunahkan membaca surat Az-Sajdah di rakaat yang pertama dan surat Al-Insan di rakaat yang kedua. Lain lagi ketika kita sedang mengajarkan anak kita untuk menghafalkan Al-Quran di surat-surat pendek, maka boleh saja urutannya dimulai dari surat An-Nas dan berlanjut sampai ke surat Ad-Duha. Cara seperti ini untuk memudahkan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Ketika sholat jamaah, imam akan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat-surat pendek yang dipilihnya. Lalu bagaimana jika surat yang dibaca itu kita tidak menghafalnya? Apa yang mesti kita lakukan? Maka makmum tugasnya adalah mengikuti imam. Ketika imam membaca salah satu surat dalam Al-Quran, setelah membaca Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkan saja. Namun ada pengecualian ketika imam membaca surat At-Tin. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika imam membaca ayat terakhir, Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil?
maka makmum menjawab sesuai dengan hadis berikut ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surah Wattini Wazzaitun dan sampai ayat Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bacalah bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Jika kita perhatikan, semua bacaan sholat itu berbahasa Arab, padahal tidak semua umat Islam fasih menggunakan bahasa Arab. Dan sebagai orang yang tinggal di Indonesia, bahasa Arab bukanlah bahasa ibu kita, sedangkan bacaan sholat dan doa-doa semuanya menggunakan bahasa Arab. Lalu bagaimana kalau kita belum menghafal bacaan sholat dalam bahasa Arab? Apakah boleh menggantinya dengan bahasa Indonesia? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sholat kita sudah diperintahkan untuk mengikuti cara sholatnya Rasulullah SAW. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Membaca bacaan selain yang dicontohkan oleh Nabi SAW tentu saja tidak boleh dilakukan. Berbicara atau melafalkan sesuatu di luar bacaan yang telah ditentukan, maka bisa membatalkan ibadah itu. Hal ini berdasar dari pendapat mazhab Hanafi dan Hambali. Sedikit berbeda, mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa jika seseorang mengeluarkan perkataan ketika sholat, itu tidak membatalkan sholatnya jika alasannya adalah lupa dan perkataan yang keluar hanya sedikit. Larangan berbicara ketika sholat sebenarnya telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, para sahabat sedang melaksanakan sholat bersama dengan Nabi SAW. Kemudian dua orang sahabat asyik berbincang. Karena kejadian tersebut, maka turunlah ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Rasulullah SAW tidak pernah memberikan keringanan perihal bacaan sholat yang berbahasa Arab. Namun ada solusi yang beliau berikan. Dalam kitab Sunan Abu Daud, Rasulullah SAW memberikan cara bagi orang-orang Arab terdahulu yang belum menghafal Al-Fatihah. Beliau bersabda, dan jika tidak bisa berbahasa Arab, hendaklah bertahmid, bertakbir, dan bertahlil. Ada ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar, misalnya cara berhaji, makanan yang diharamkan, begitupun dengan cara sholat, karena hal ini untuk menjaga kemurnian sholat. Dalam melakukan sholat, semuanya harus dilakukan dalam bahasa Arab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sekali lagi tidak ada tawar-menawar dalam hal bacaan sholat, baik dalam hal gerakan maupun bacaannya. Semuanya harus kita kerjakan sesuai petunjuk yang diberikan Rasulullah SAW, tidak boleh dikurangi ataupun ditambah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.